Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi lanjutan untuk mata kuliah Manajemen Penetasan. Pada tatap muka kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari diskusi sebelumnya terkait dengan perkembangan embrio. Tidak semua embrio memiliki kesempatan untuk bisa tumbuh secara normal. Ada beberapa kondisi abnormalitas pada perkembangan embrio. Ini yang telah kita coba kita evaluasi ketika kita melaksanakan evaluasi hasil tetas. Beberapa kegagalan penetasan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah kondisi malposisi atau deformasi yang terjadi pada masa perkembangan embrio. Pada saat kita mengevaluasi manajemen penetasan secara umum, kita biasanya menggunakan beberapa parameter. Fertilitas, daya tetas, kondisi anak ayam umur sehari atau DOC, kemudian dikaitkan dengan daya hidup. Ketika kita berbicara fertilitas, yang bisa kita lihat pada perkembangan embrio hari kedua atau ketiga secara kasat mata, sebetulnya itu merupakan pekerjaan dari breeding farm. Artinya nilai fertilitas tidak ditentukan oleh kemampuan kita dalam menetaskan, tetapi keberhasilan seekor pejantan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh betina. Kemudian, daya tetas ini ditentukan oleh progres perkembangan embrio. Sebagaimana kita ketahui, telur adalah sebuah tablet yang komplit. Dia memberikan dukungan untuk perkembangan embrio. Namun perkembangan embrio tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, antara lain faktor ambien, baik suhu maupun kelembaban, dan faktor-faktor lain seperti turning atau pemutaran sebagaimana kita telah jelaskan pada topik sebelumnya. Setelah mengevaluasi komponen daya tetas, tidak cukup di situ karena ada beberapa komponen yang mendukung daya hidup pasca tetas. Maka kita biasanya juga mengevaluasi lanjut daya hidupnya. Itu sekilas tentang evaluasi penetasan secara umum. Nah, mengapa kita perlu melakukan evaluasi terhadap penetasan? Yang menjadi kata kunci adalah perbaikan manajemen untuk fase penetasan selanjutnya. Apa atau cara yang ditempuh atau bagaimana? Yang pertama, berdasarkan hasil handling pasca tetas. Di situ kita bisa menentukan komponen kedua, standar patokan permasalahan. Sekilas tempo hari sudah pernah kita bahas bahwa ada beberapa permasalahan terkait dengan manajemen penetasan. Berikut ini adalah beberapa komponen di antaranya. 3 hari pertama, permasalahan perkembangan embrio biasa disebabkan oleh permasalahan setting mesin. Biasanya suhu tidak diset secara stabil atau kelembaban tidak tercapai dengan ideal. Atau karena masalah fertilitas, sudah pasti telur yang fertil tidak akan mengalami perkembangan embrio. 1 minggu pertama bisa dipengaruhi oleh faktor induk, masa simpan telur, atau aplikasi manajemen pada mesin tetas. Kegagalan perkembangan embrio pada tahap atau minggu kedua diakibatkan oleh faktor mesin, penyakit, atau turning. Faktor malposisi yang akan banyak kita kaji pada hari ini antara lain bisa disebabkan oleh faktor bentuk telur atau turning atau faktor-faktor common lainnya. Nevel yang tidak menutup sempurna bisa diakibatkan oleh suhu tinggi, kelembaban tinggi, atau masa simpan. Demikian pula cacat. Faktor nutritif dan umur induk memberikan kontribusi yang cukup besar, termasuk penanganan awal ketika melakukan penetasan. Nah, dari beberapa komponen ini memberikan gambaran bahwa kalau kita mau mengetahui beberapa indikator itu, maka kita perlu menekankan aspek pentingnya pencatatan pada manajemen kita. Sehingga pada titik-titik segmen yang menjadi masalah penyebab kegagalan penetasan, kita dengan mudah mengidentifikasi dan mengevaluasinya. Sehingga penetasan pada periode berikutnya menjadi lebih baik. Ini adalah gambaran untuk membantu kita mengingatkan posisi embrio selama perkembangan.
pada hari ketiga dan keempat, dia mulai berputar pada bagian kiri, dan seterusnya. Nah, sampai hari ke-18 yang merupakan fase titik kritis yang kedua, diasumsikan embrio sudah seharusnya berada pada fase atau posisi siap menetas. Nah, biasanya ditandai dengan paruh mulai mengarah pada bidang tumpul yang terdapat rongga udara, di mana rongga udara tersebut sudah mulai membesar, terutama ukurannya pada saat mulai mencapai minggu kedua akibat komponen-komponen faktor lain yang misalnya diakibatkan oleh adanya evaporasi dari komponen telur yang mengakibatkan perbesaran ukuran rongga udara. Dan itu juga dianggap positif pada batas tertentu karena dia berarti menyediakan lebih banyak porsi udara segar untuk persiapan peralihan fase sistem pernafasan pada embrio. Ini adalah beberapa kondisi prelude atau menjelang fase tetas. Ketika berumur pada 18 hari, normalnya embrio yang akan sudah bertambah besar tersebut mulai kehilangan komponen albumen. Dan kemudian komponen kuning telur mulai memasuki tubuh. Nah, pada komponen ini, pada saat umur 18 hari ini, ayam sudah mulai mengorientasikan dirinya pada posisi untuk melakukan piping. Secara normal kalau kita melihat. Pada bagian kepala sudah mulai terangkat dari yolk dan berputar pada bagian sebelah kiri. Paruh berada pada posisi berlawanan dengan esak membran, tetapi posisinya sudah mulai mendekati. Nah, ada beberapa dorongan yang terjadi secara luar biasa pada yang dilakukan oleh kepala dan leher menuju ke arah air cell atau rongga udara. Pada posisi ini intinya ayam memposisikan diri sedekat mungkin, kepalanya, paruhnya, rongga hidungnya yang memungkinkan dia lebih mudah mengambil udara, yaitu menuju ke arah rongga udara. Nah, pada hari ke-19, paruh mulai melakukan penetrasi pada rongga udara sebagai konsekuensi dari adanya pergerakan dari kepala dan leher. Pada fase ini, pada umur 19 hari, sistem pernafasan dengan menggunakan paru-paru sudah mulai berjalan. Dan chorioallantoic difusi, artinya pertukaran udara melalui membran chorioallantoic sudah berhenti. Nah, pada fase ini, ayam sudah secara langsung memanfaatkan oksigen melalui paru-parunya. Nah, pada bagian video berikut ini akan membantu mengingatkan kita semua untuk melihat komponen-komponen fase-fase perkembangan embrio secara singkat. Silakan disimak dengan baik.
Baik, tadi adalah gambaran dari perkembangan normal embrio. Kalau kita melihat yang akan kita bahas berikutnya terkait dengan malposisi dan deformasi, berarti berbagai penyimpangan dari kondisi perkembangan normal embrio tersebut. Ini adalah gambaran A, B, C, tahapan mulai dari fase perkembangan awal embrio, dan pada gambar B itu adalah gambaran pada saat umur 19 hari di mana paruh sudah mulai menuju pada bagian rongga udara. Dan ketika pada umur 21 hari, dengan menggunakan bantuan ektut, ayam sudah mulai melakukan piping untuk menetas. Ini adalah gambaran normal dari proses penetasan telur. Kemudian kita mulai masuk pada materi malposisi. Malposisi yang terjadi pada embrio biasanya ditandai dengan ketidakberhasilan atau ketidakmampuan embrio untuk melakukan piping atau membebaskan diri dari telur akibat posisi yang tidak tepat di dalam telur ketika memasuki fase hatcher. Angka malposisi secara normal dari 85% standar penetasan telur yang menetas adalah sebesar 1,5%. Pergeseran hingga 1,8% masih kadang-kadang dianggap normal. Artinya memang ada kecenderungan malposisi ini terjadi setiap fase tetas dengan angka normal sekitar 1,5% sebagaimana tadi kami jelaskan. Ini adalah gambaran dari kondisi-kondisi malposisi. Nah, secara prinsip malposisi dibagi menjadi 6 tipe malposisi. Yang pertama, posisi kepala berada pada atau di antara paha. Kemudian malposisi kedua, kepala berada pada bagian ujung lancip atau bagian sisi lancip telur. Malposisi ketiga, kepala berada di bawah sayap kiri, dan kemudian malposisi keempat, paruh tidak mengarah pada rongga udara. Malposisi kelima, kaki berada di atas kepala. Dan malposisi tipe keenam, kepala berada di atas sayap sebelah kanan. Secara prinsip ada beberapa karakteristik malposisi yang sangat berpengaruh terhadap daya tetas, namun ada juga yang tidak memiliki dampak letal atau mematikan, atau tidak begitu besar dampaknya terhadap keberhasilan daya tetas. Silahkan Anda mencermati dari 6 tipe ini. Ada beberapa karakteristik yang kita bisa lihat. Malposisi 1 karakteristiknya letal karena embrio gagal untuk bisa memposisikan diri, sehingga dia gagal untuk bisa mencapai rongga udara misalnya. Kegagalan ini biasanya terjadi dipicu pada kondisi-kondisi pada saat inkubasi pada umur 17 hari. Antara lain faktor penyebab fisik yang terjadi adalah peningkatan temperatur. Oleh karena itu, penggunaan sistem automated control temperature itu menjadi sangat ideal untuk mengatasi kondisi-kondisi ini, selama kita bisa melakukan setting berdasarkan standar kebutuhan suhu pada fase umur 17 hari tersebut. Demikian pula, ada beberapa komponen yang tidak terlalu banyak. Misalnya feed over the head. Ini tidak terlalu banyak mempengaruhi daya tetas, namun sudah memiliki dampak, gitu ya. Nah, incidence atau kejadian malposisi secara prinsip berdasarkan proporsi, jadi dari 85% sekitar 1,5% terjadi malposisi. Memang malposisi tersebut sebagian besar didominasi oleh faktor keenam, diikuti faktor kedua, dan seterusnya. Yang paling kecil terjadi adalah posisi
kepala tidak mengarah pada rongga udara. Namun demikian, besarnya proporsi itu tidak berhubungan positif atau tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat letalitas atau tingkat kematian yang disebabkan, yang diakibatkan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Demikian pula, beberapa embrio dapat mengalami kombinasi dari malposisi. Jadi bisa jadi malposisi tipe 1 dan 2 bisa terjadi secara bersamaan. Demikian pula 3 dan 4, 5 dan 6. Yang paling sering terjadi adalah komponen 5 dan 6. Kepala berada pada atau di atas sayap kanan. Nah, bagaimana kita mengatasi kondisi ini? Tentunya dengan mengoptimalkan berbagai kondisi yang terjadi selama fase perkembangan embrio. Demikian pula, sebagaimana tadi sudah pernah kami sampaikan, bahwa kondisi-kondisi nutrisi di dalam telur yang yang disediakan oleh induk juga memberikan kontribusi. Artinya ada faktor input berupa kondisi telur yang maksimal, ada faktor manajemen yang merupakan faktor pendorong. Artinya pada saat posisi kita melakukan inkubasi pada setter maupun hatcher. Berikut ini adalah faktor genetik yang mungkin memberikan kontribusi terhadap terjadinya malposisi pada saat perkembangan embrio. Faktor individu dari induk. Beberapa individu memiliki predisposisi atau kecenderungan untuk mengalami malposisi yang tertentu atau spesifik. Kejadian peningkatan proporsi inbreeding, persentase inbreeding juga memiliki dampak yang cukup besar. Sticky little atau lengket ini lebih banyak terjadi diakibatkan malposisi ketika berada pada tipe ketiga. Demikian pula faktor non-genetik juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya malposisi. Ukuran telur yang terlalu besar atau lebih besar memberikan kontribusi terhadap proporsi peningkatan malposisi ke 3 atau tipe 3. Demikian pula penurunan frekuensi pemutaran. Nah, penempatan posisi telur pada bagian runcing jadi pada bagian proporsi yang lebih runcing, sisi tumpul dan sisi tajam atau runcing, itu memberikan peningkatan proporsi kejadian terkait dengan malposisi yang kedua, dan seterusnya. Nah, secara umum, malposisi ketika terjadi pada malposisi kedua, tipe kedua atau ketiga ditentukan oleh faktor-faktor yang terjadi pada minggu kedua. Allantois yang lengket terhadap cangkang bisa memberikan dampak. Nah, tentu saja karakteristik lengketnya allantois ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor genetik maupun turning frekuensi. Kemudian, faktor abnormalitas kedua yang sering terjadi yaitu deformity atau malformasi, pembentukan yang tidak sempurna dari komponen-komponen organ. Deformity ini menduduki posisi normal pada angka kejadian dari 85% yang menetas itu pada angka sekitar 0,3%. Ketika lebih dari 0,3% maka ada masalah yang lebih parah. Artinya nilai 0,3% itu rutin terjadi. Bersama dengan malposisi menduduki total faktor penyebab kegagalan penetasan 1,5 plus 0,3 berarti di angka kegagalan 1,8%. Nah, komponen-komponen dasar ini menjadi masalah di dalam sebuah penetasan. Deformities manifest atau banyak terjadi selama proses perkembangan embrio. Pada beberapa pengamatan, embrio pada 15-21 hari fase inkubasi yang banyak terjadi yaitu
rongga kepala atau skull atau jadi tengkorak ke bagian kepala yang tidak menutup dengan sempurna sehingga otak tetap terlihat. Atau kondisi tanpa mata, baik satu atau dua mata. Demikian pula abnormalitas pada paru. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya deformity. Umur induk yang lebih tua itu memiliki peluang kejadian deformity yang lebih besar. Maka dalam prakteknya ketika kita melihat tata aturan yang diterapkan pemerintah, standar umur breeder ideal antara lain untuk broiler adalah tidak lebih dari 65 minggu. Umur yang lebih besar berdampak pada kemampuan induk untuk menghasilkan telur-telur dengan kualitas yang lebih rendah, umur yang lebih tua, maksud kami. Nah, demikian pula kualitas telurnya, mulai dari kerabang, konsistensi albumen, kondisi yolk sac, dan sebagainya, itu menjadi berubah dengan bertambahnya umur. Secara prinsip, umur induk yang lebih muda, younger breeder, dan penggunaan fresh sperm, jadi sperma yang lebih segar, kalau seandainya dilakukan inseminasi buatan, dapat menurunkan proses terjadinya deformasi atau perkembangan embrio yang tidak normal pada proses penetasan. Yang kedua adalah manajemen pengelolaan telur dan penyimpanan. Secara prinsip telur ideal yang ditetaskan tidak lebih dari 3-4 hari masa simpannya. Faktor lingkungan, terutama suhu dan kelembaban, bisa mempengaruhi perkembangan embrio. Kalau kita lihat pada slide berikut ini, peningkatan suhu inkubasi dapat mengakselerasi perkembangan embrio. Dan dengan akselerasi yang tidak terjadi secara normal, organ-organ tertentu mungkin tidak tumbuh dengan sinkron, sehingga bisa jadi dia tertinggal, sehingga berdampak pada terjadinya deformity. Suhu lingkungan, suhu dari mesin tetas yang terlalu tinggi biasanya berasosiasi atau berhubungan dengan peningkatan kejadian otak dan mata, perkembangan otak dan mata yang memiliki masalah. Sedangkan suhu yang terlalu rendah pada saat melakukan inkubasi dibanding normal memiliki dampak terhadap keterlambatan perkembangan embrio. Faktor keempat, pakan atau nutrisi pakan yang diberikan pada breeder juga ternyata memberikan kontribusi terhadap terjadinya peningkatan deformity. Defisien pada faktor protein, mikronutrien seperti vitamin dan mineral juga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan deformity. Secara prinsip, embrio tumbuh menggunakan nutrisi yang disediakan di dalam telur, termasuk pada kuning telur, cangkang telur, dan albumen dari telur. Ketika seekor induk mendapatkan kondisi atau berada pada kondisi defisien vitamin misalnya, dapat memproduksi embrio dan anak ayam yang menunjukkan karakteristik deformity yang diakibatkan oleh faktor nutrisi dan meningkatkan terjadinya persentase malposisi. Artinya, kontribusi induk tidak hanya selesai pada masalah malposisi, namun juga bisa berdampak pada terjadinya deformity. Nah, demikian pula dampak yang lebih buruk ketika terjadi proses defisiensi nutrisi dapat berdampak pada peningkatan atau terjadinya penurunan secara drastis daya tetas. Artinya, kalau kita mau mengevaluasi sekali lagi kembali faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya gagal tetas, kita harus bisa mengevaluasi mulai dari faktor komponen dari breeder, suplai telurnya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, kemudian bagaimana penanganan tetasnya. Nah, komponen-komponen ini, 3 atau 4 komponen ini yang perlu kita perhatikan untuk suksesnya proses penetasan.
Pada slide berikut ada beberapa gambar otak yang tidak tertutup sempurna dengan kerangka sistem pada batok kepalanya, sehingga angka ini cukup tinggi, 29% deformity yang terjadi. Tidak semua gambar deformasi kami sajikan pada slide ini, namun ada beberapa gambaran seperti four legs yang angkanya sekitar 10% maupun deformed twisted leg. Jadi kalau orang Jawa sering nyebut kaki yang tiker, itu sebetulnya permasalahan faktor deformitis. Bisa jadi itu disebabkan oleh faktor induk atau bisa jadi itu disebabkan karena permasalahan manajemen pada saat penetasan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.